Fasisme Jerman adalah sistem politik yang mendukung kediktatoran, di mana satu orang atau partai memiliki kekuasaan yang absolut dan memprioritaskan militer sebagai elemen penting dalam pemerintahan negaranya. Semua negara mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Di tengah krisis ekonomi, mereka berkuasa melalui kediktatoran dan ultranasionalisme. Ultranasionalisme adalah paham nasional yang diterapkan secara berlebihan. Kebangkitan gerakan sayap kanan telah menjadi fenomena dalam politik Eropa karena keterkaitannya secara histori dengan fasisme yang merupakan cikal bakal Perang Dunia Kedua. Fasisme adalah ideologi negara yang paling penting dari apapun. Dengan kata lain, fasisme adalah nasionalisme supranasional yang berarti mengutamakan bangsanya sendiri dan meremehkan orang lain atau negara lain. Karena sifatnya yang ultranasionalis, rasis, imperialis, dan militeristik, fasisme menghambat perkembangan multikulturalisme. Percobaan demokrasi dan industrialisasi di Jerman memicu ultranasionalisme, rasisme, militerisme, dan pemerintahan partai imperialis. Akibatnya, terjadilah kebangkitan fasisme. Fasisme di Jerman didasarkan pada ideologi rasis yang menganggap ras atau etnis sebagai hal penting dalam mengatur kehidupan. Pro dan kontra rasis di era Nazi. Masyarakat atau kelompok-kelompok yang mendukung maupun yang pro terhadap kebijakan atau gerakan dari Nazi, mereka beranggapan bahwa Nazi merupakan sebuah cara maupun gerakan yang dapat mempromosikan supremasi rasial untuk memperkuat Jerman secara politik dan ekonomi. Mereka juga percaya bahwa ideologi rasis Nazi akan menghasilkan masyarakat Jerman yang lebih kuat, sehat, karena menciptakan masyarakat yang homogen dan mudah dikendalikan. Sedangkan masyarakat yang tidak pro atau yang kontra terhadap gerakan Nazi itu dibunuh secara sistematis dalam kamp-kamp konsentrasi dan pemusnahan, di mana sekitar 6 juta Yahudi dan jutaan orang lain, termaksud Romani, orang cacat, tahanan politik, homoseksual, dan lain-lain, menjadi korban dari kebijakan Nazi. Nazi. Di bawah kekuasaan Hitler, Partai Nazi atau Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman mengambil alih kontrol atas segala aspek kehidupan di Jerman secara totaliter sejak tahun 1933 sampai dengan 1945. Rasisme, terutama antisemitisme, merupakan bagian utama dari rezim kekuasaan Nazi. Namun, Nazi beranggapan bahwa orang-orang Jerman yang mempunyai ras Nordik adalah keturunan murni dari ras Arya. Ras Arya dipandang sebagai bangsa dari segala bangsa. Bangsa lain yang tidak diinginkan, seperti bangsa Yahudi, dibunuh secara massal oleh negara. Pembunuhan massal ini kemudian dikenal dengan istilah The Holocaust. Oposisi terhadap kekuasaan Hitler sangat ditentang. Anggota kelompok oposisi Hitler kebanyakan dibunuh, dipenjarakan, atau diasingkan. Kekuasaan gereja Kristen juga ditekan oleh pemerintah Nazi. Kesempatan kerja dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi wanita sangat dibatasi pada masa itu. Neo-Nazi. Neo-Nazi adalah ideologi yang muncul setelah Perang Dunia II dan didukung orang-orang yang ingin menghidupkan lagi Nazisme. Nazi merupakan ideologi Partai Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler. Secara harfiah, neo-Nazi berarti Nazi baru. Istilah ini mengacu pada semua gerakan sosial atau politik yang berupaya memperkenalkan kembali ideologi Nazi, yang didasarkan pada kebijakan rasial fasisme. Kelompok yang ingin membangkitkan Nazisme ini masih setia dengan Adolf Hitler, serta mengagungkan rasisme dan antisemitisme. Partai AfD, salah satu partai di Jerman modern yang dianggap merekrut neo-Nazi di Jerman adalah AfD atau Alternative for Deutschland. Alternatif untuk Jerman atau AfD adalah partai politik yang sangat vokal dalam menentang dan melawan kebijakan Angela Merkel yang menginginkan masuknya imigran ke dalam Jerman yang mayoritas dari negara Arab, yang berkontribusi memberikan 1,5 juta orang imigran dan pengungsi ke Jerman sejak tahun 2015. Menurut Badan Intelijen Perlindungan Konstitusi Jerman, AfD memiliki sebuah faksi dalam jajarannya yang disebut Flügel, yang berarti sayap. Flügel percaya bahwa para imigran menimbulkan ancaman bagi Jerman, dan bahwa Jerman harus dilindungi sepenuhnya. Pemerintah Jerman, keikutsertaan Jerman dalam Perang Dunia I dan II serta rasa bersalah sesama pasca perang telah membentuk identitas Jerman. Identitas Jerman sebagai penjahat perang pasca Perang Dunia II meninggalkan sejarah kelam bagi pemerintah Jerman berikutnya. Untuk menghapuskan identitas Jerman yang negatif tersebut, Jerman merasa perlu untuk membentuk sebuah identitas baru. Oleh karena itu, untuk membangun kembali identitasnya, Jerman lebih fokus pada pembentukan identitas yang positif. Masyarakat Jerman menanggapi masalah krisis pengungsi dengan berbagai reaksi yang berbeda. Ada yang menolak, akan tetapi banyak juga masyarakat yang memberikan reaksi positif. Banyak masyarakat Jerman yang menunjukkan rasa simpati mereka terhadap pengungsi yang mencari perlindungan di Eropa, khususnya di Jerman. Kampanye-kampanye penyambutan kedatangan pengungsi disuarakan di berbagai penjuru Jerman. Masyarakat menyadari bahwa keterbukaan dan rasa solidaritas tinggi sangat dibutuhkan agar peristiwa di masa lalu tidak terulang kembali. Masyarakat Jerman ingin menghapuskan identitas mereka yang dianggap sebagai penjahat perang dan negara yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Fasisme di Jerman menjadi tantangan berat karena pengaruhnya yang kuat terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Gerakan seperti Pegida dan partai sayap kanan seperti AfD memperkuat ancaman ini dengan retorika anti-imigran dan nasionalis. Tantangan pertama, yaitu kekuatan fasisme. Fasisme di Jerman memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan, membuatnya sulit untuk dikendalikan. Kedua, ideologi kuat. Fasisme memiliki ideologi yang kuat dan efektif, menarik bagi sebagian masyarakat. Ketiga, pengaruh internasional. Faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan islamisasi dapat memperkuat fasisme. Terakhir, ketakutan dan kebencian. Fasisme mengeksploitasi ketakutan dan kebencian terhadap kelompok minoritas seperti imigran dan muslim. Kemudian, terdapat strategi. Mempromosikan inklusi dan kesetaraan, melawan nasionalisme ekstrem dengan kebijakan inklusi, solidaritas, dan kesetaraan. Kedua, melawan AfD. Melemahkan AfD dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya fasisme dan memperkuat hukum untuk melindungi hak-hak minoritas. Ketiga, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan inklusi. Keempat, membangun kepemimpinan. Mengembangkan pemimpin yang efektif dan berpengalaman untuk melawan fasisme. Terakhir, kerjasama internasional. Memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional untuk menghadapi fasisme. Upaya untuk mengurangi pengaruh AfD di Jerman melibatkan edukasi mengenai bahaya ideologi fasis dan penolakan terhadap pemerintahan otoriter yang ekstrem. Ruth Wodak dalam The Politics of Fear menyebut bahwa ultranasionalisme berkembang dari politik ketakutan dan identitas yang sering menyalahkan imigran. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan inklusi serta memperkuat hukum untuk melindungi hak-hak minoritas sangat penting. Seorang kanselir Jerman, Angela Merkel, juga berupaya meningkatkan kerjasama antara partai politik dan organisasi untuk menghadapi isu ini dan memperkuat keamanan di Eropa. Dengan kebijakan 8 koalisi yang diumumkan pada tahun 2014 menjadi bahan perdebatan baik dari para pendukung maupun penentangnya. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan sistem suaka yang lebih harmonis di Uni Eropa melalui Common European Asylum System dan membuka perbatasan untuk memperbolehkan pengungsi mencari perlindungan di negara-negara Eropa. Menghadapi fasisme di Jerman adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya berbagai sisi. Dengan mengatasi akar penyebab fasisme, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, dan membangun kepemimpinan yang kuat, Jerman dapat melawan ancaman fasisme dan membangun masa depan yang lebih inklusif dan adil. Partai AfD telah mengalami fluktuasi dalam popularitasnya akhir-akhir ini. Meski menang dalam pemilu regional di Sachsen, Solingen, dan Brandenburg, mereka juga menghadapi penurunan signifikan yang terlihat dalam kerusuhan di kongres mereka di Köln. Konflik antara pemerintah dan AfD bukanlah hal baru, dan fraksi koalisi pemerintah sering mengajukan solusi untuk memastikan eksistensi AfD tidak mengganggu konstitusi Jerman. Pemerintah telah mengusulkan untuk menghentikan pendanaan negara bagi AfD di Bundestag. Namun, rencana ini ditolak oleh AfD. Pendanaan partai politik di Jerman tergantung pada jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu. Menghentikan pendanaan AfD bisa menjadi langkah efektif untuk menangkal penyebaran ideologi neonazi. Saat ini, AfD berada di bawah pengawasan rahasia oleh pemerintah. Dan jika ditemukan bukti pelanggaran, pendanaan negara dapat dihentikan setelah melalui proses panjang di parlemen dan Mahkamah Konstitusi. Jerman memiliki Undang-Undang Perlindungan Konstitusi tahun 1949 yang melarang ideologi neonazi dan atribut terkait. Menurut pasal 18 ayat 2, tidak ada partai politik yang boleh dibentuk berdasarkan ideologi rasial atau antisemitik. Jika AfD memperoleh pengaruh politik signifikan, ini bisa berdampak pada kebijakan domestik Jerman dengan melarang simbol-simbol Islam dan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih ketat terhadap imigran Timur Tengah. Konflik ini bisa dipahami melalui konstruktivisme yang melihat pertentangan ideologis antar partai, negara, dan masyarakat. Namun, saat negara merespon dengan sanksi dan tindakan hukum, ini menunjukkan ketegangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang relevan dengan teori struktural atau kelembagaan. Fasisme di Jerman adalah akibat dari eksperimen demokrasi dan industrialisasi yang melahirkan ultranasionalisme, fasisme, dan pemerintahan satu partai imperialis. Strategi untuk mengatasi ancaman ini meliputi pencegahan radikalisasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat tentang bahaya ideologi ekstrim. Pemerintah Jerman mengambil langkah penting seperti Kanselir Olaf Scholz yang menekankan pentingnya melawan rasisme dan antisemitisme. Tindakan tegas seperti pemotongan dana untuk partai sayap kanan radikal menunjukkan keseriusan pemerintah. Masyarakat Jerman juga berperan aktif. Budaya Willkommenskultur, budaya menerima orang asing untuk ikut bersama membangun perekonomian dan demonstrasi besar-besaran menentang ekstremisme sayap kanan menunjukkan penolakan terhadap ideologi fasis. Tantangan masih ada. Kelompok neonazi dan partai politik seperti AfD yang menentang imigrasi mendapatkan dukungan signifikan, memperumit upaya pemerintah. Kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme. Nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat harus tetap dijunjung tinggi. Pendekatan inklusif dan dialog antar budaya adalah kunci untuk membangun pemahaman yang kuat tentang pluralisme dan toleransi. Dengan membangun jembatan komunikasi dan menghargai keberagaman, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis dan inklusif, tanpa mengesampingkan kebebasan berekspresi.